Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di lingkungan SD Negeri 1 Trans Tanjungan oleh Dewi Setiawati dari SDN 1 Trans Tanjungan, Lampung Selatan, calon guru penggerak angkatan 6. Dalam tugas aksi nyata ini, saya akan mensosialisasikan yang pertama kepada peserta didik. Semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Makanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Makanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baiklah anak, sebelum kita mulai belajar, kita nyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Matahari Yang bersinar, berjudul Lagu hujan Bandung. terus merah. 1, 2, 3. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca Selamat pagi anak. kadang Hari ini namun kita akan membuat kau berikan. keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang bisa menjawab? Nah, keyakinan kelas adalah apa? Sesuatu kesepakatan yang kita buat bersama Pagi semua, guna untuk dirimu di depan memperlancar proses pembelajaran kita di kelas, supaya pada saat proses pembelajaran di kelas kita berjalan tidak terganggu oleh suatu apapun. Nah, nanti
bagikan kalian nakalnya dirimu, satu kadang buat dua marah, kertas, di namun mana satu segala untuk keyakinan maaf kelas dan yang satu untuk impian kelas. Jadi satu nama nanti ibu kasih dua cinta kertas. tanpamu. Ya, karena yang membuat adalah kalian semua ya. Jadi harus diterapkan di dalam kelas pada saat kita proses Terima belajar. kasihku, Nah sebelum kita mulai ada yang mau bertanya? sayang, Tidak? cinta Jelas? tanpamu Nah, oke. apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti Ingat ya, yang banyak satu hal. keyakinan kelas dan satu Terima impian. kasihku. Kenapa Pepe? Kelas pada karton keyakinan kelas, kemudian impian kelas, ucapan impian kelas. Ayo, Matahari bersinar, hujan tuntas merah cerah. Matahari bersinar, hujan tuntas merah. Ikat dirimu di depan, selamat pagi semua. Ikat dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Sayang, cinta tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal buku. Terima kasihku, nakalnya dirimu, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Dari sini. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu, guruku tersayang, guru tercinta, Sudah semua ya? tanpamu Nah, apa di sini ibu jadinya minta aku. tolong kepada Tak bisa baca Ilham. tulis, Silakan maju Ilham baca hasil dari keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kita semua. Coba Ilham maju ke depan, baca keyakinan kelas Ilham segala maaf yang kau sudah kita buat berikan. bersama-sama. Sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Baca. Tak bisa Yang baca keras. tulis, mengerti banyak hal guruku. Terima kasihku, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal guruku. Terima kasihku. Ya, terima kasih juga. Jadi impian kelas salah satunya yang sudah dibacakan oleh teman kalian adalah bahwa kalian memimpikan kelas yang indah. Ya, ya. Dengan dihias oleh Matahari bersinar, karya kalian. tuntas Itu merah. sangat setuju sekali. Nanti kita buat Selamat pagi supaya semua, kelas kita ku lebih nantikan menarik. dirimu Kemudian di depan kelasmu. membudayakan membaca. Nah ini harapan kita semua. Kalian harus dapat membudidayakan membaca. Ini bagus Tak sekali. bisa baca tulis, Nah, kemudian kita buat bersama. Paham? Oke.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Trans Tanjungan yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan tertib acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars Lampung Selatan. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Yang kelima, pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Selatan. Kepada Ibu Mia dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Bapak Nurkolis. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Dewan Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di acara program Guru Penggerak.
Dan tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu semuanya, program guru penggerak ini sebenarnya sudah dicanangkan walaupun baru tetapi sudah lama. Dan di sini kebenaran di SD kita, SD 1 Trans Tanjungan sudah berjalan walaupun belum sampai batas akhir, tetapi kita sudah menerapkan program guru penggerak. Dan kebenaran di sini yang menjadi guru penggerak adalah Bu Dewi Setiawati. Bapak Ibu semuanya, marilah kita bersama-sama semuanya mendukung program kegiatan ini, saling berbagi ilmu. Dan di sini saya harapkan sebagai guru penggerak itu harus yang betul-betul guru yang siap membimbing guru-guru yang lain yang belum mengikuti, kemudian menularkan ilmu-ilmu yang telah dimiliki, dan yang lain yang belum menjadi guru penggerak itu harus mengikuti program yang sudah dilaksanakan oleh guru penggerak. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, di era ke depan itu kita harus lebih betul-betul bisa merubah diri, merubah sikap, merubah disiplin, supaya kemajuan pendidikan yang ada di sekolah ini betul-betul diakui sehingga menarik minat anak-anak yang akan sekolah di sekolah kita. Dan di sini guru penggerak juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kelas untuk menciptakan, mengawal pencapaian profil belajar siswa menjadi lebih baik lagi. Jadi harus ke arah yang lebih baik dengan ide-ide guru penggerak dan diikuti oleh yang lain. Jadi saling memberi masukan. Apapun program yang sudah dijalankan itu harus lebih dikembangkan, diterapkan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Jadi jangan sampai setelah ada program guru penggerak malah sekolah kita menjadi lebih buruk keadaannya. Jadi harus lebih terampil, gurunya lebih terampil, ilmunya ditambah, wawasannya harus lebih luas. Jadi kita saling mengisi. Kemudian pendidikan guru penggerak di sini juga diharapkan bisa menggerakkan kemerdekaan belajar. Jadi ke depan kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi siswa yang menjadi transformasi ke pendidikan yang lebih baik dan berkompetensi serta berkarakter Pancasila. Jadi kita bebas Bapak Ibu, dengan kurikulum Merdeka itu kita bebas berkreasi, berinovasi. Ya, jadi semua transformasi apa yang kita dapatkan dari luar itu kita kembangkan di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Di sini juga program guru penggerak berhubungan dengan reformasi pendidikan. Berawal dan berakhir pada guru yang bersangkutan. Jadi kita yang mengawali, kita yang mengakhiri, kita yang mencanangkan, ya. Sehingga kunci sukses dari pendidikan adalah bagaimana guru bisa mengubah dan mentransformasi pembelajaran yang ada di kelas. Jadi kita tidak bisa menonton terhadap buku aja, Bapak Ibu. Jadi wawasan kita harus diluaskan. Banyak sekali info-info yang kita bisa dapat, mungkin dari pembelajaran di luar teman-teman kita. Jangan kita memakai metode ceramah lagi, ya. Ceramah itu hanya sepintas sebagai pembuka belajar. Tapi selebihnya kita harus mempunyai ide-ide. Dan kemudian susunan. Saya juga pendidikan itu diajarkan di luar kelas. Di luar kelas juga boleh, silakan. Ya, dengan materi yang ada, metode yang ada, dan benar-benar di luar kelas itu belajar, jangan bermain-main. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa bekerja sama mendukung program ini sehingga mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi sekolah penggerak. Nah, itu saja harapan saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Untuk
acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif kepada Ibu Dewi, dipersilakan. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif kepada Ibu Dewi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa terlaksana acara ini dengan semua bisa terkumpul. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tuju syafaatnya di yaumil nanti. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi pembukaan acara hari ini. Terima kasih Bu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menyempatkan waktunya. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan materi yang selama ini sudah saya pelajari selama 2 bulan, jadi mulai bulan Agustus, ya, yaitu saya ingin membagikan mengenai tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu SD Negeri 1 Pelaksanaan. Untuk pembelajaran guru penggerak itu diawali dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi selama kita mengajar Bapak Ibu, ini saya baru lebih memahami bahwa dasar kita mengajar itu berdasarkan dengan ini filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu memberikan teladan atau ingarso sungkurodo, ya, kemudian membangun semangat imajo nangun karso, dan memberikan dorongan guru handayani. Ini merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, menuntun. Jadi mendidik itu adalah menuntun menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dan tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Itu semua dari tanaman itu yang berbeda jenis, karena perlakuannya itu sama, maka nanti kita akan memetik hasilnya. Ya, kemudian pendidikan itu bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak yang kita perlu perhatikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta pembelajaran harus berpusat kepada anak. Ya, bahwa kita dalam mengajar itu harus berpusat kepada anak. Kemudian bisa kita lihat kita awali dari pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu bahwa 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak kira-kira? Setuju. Tidak, ada yang tidak, ada yang setuju ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memang kita kadang-kadang Bapak Ibu ya, kalau kita anak kita mengalami mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, kita biasanya memang langsung memberikan sanksi atau hukuman, ya, yaitu misalnya membersihkan kamar mandi. Itu awal mulanya saya juga begitu, membersihkan kamar mandi, hormat bendera, ya, atau suruh berdiri di halaman pada saat cuaca panas. Itu memang saya pernah saya lakukan, tapi setelah saya mempelajari materi ini Bapak Ibu, itu sebenarnya ya nanti kita lihat ya, apakah nanti di hasilnya apa masih boleh seperti itu. Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini memberikan penghargaan. Kadang kita ada juga ya, misalnya memberikan ranking ranking pertama, ranking kedua, ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihatnya untuk misalnya kita sudah tahu ini pasti ranking pertama. Nah ini untuk yang lain-lain mungkin mereka tidak ada upaya pengen juga ranking 1. Itu pastinya itu lagi, ya Bapak Ibu. Nah nanti bagaimana? Apakah nanti masih bisa atau tidak mengenai tentang penghargaan ini masih kita boleh kita berikan kepada anak-anak atau tidak, nanti setelah kita lihat pelajaran berikutnya. Nah ini ada perubahan paradigma. Ini kita untuk merubah paradigma Bapak Ibu, kita umpamakan kepada diri kita dengan teman kita, ya, yaitu dengan membuat kegiatan kepalan tangan, di mana kepalan tangan kita ini berisi sepotong kertas yang isinya ini sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Hidup matinya kita ada di kertas ini. Nah, teman kita ya B, istilahnya yang B ya, teman kita itu ingin sekali membuka tangan kita. Apakah kita lakukan? Apa kita menuruti apa kemauan teman kita? Kira-kira Bapak Ibu? Enggak, walaupun dirayu. Kira-kira masih tetap mau buka enggak tangan kita ini? Enggak ya, kenapa? Ya, kita harus punya prinsip dan Nah. pendirian. Karena iya betul, karena kita punya prinsip dan ini merupakan prinsip hidup mati kita. Jadi kalau kita buka ini tidak akan kita akan buka walaupun dirayu, diberi hadiah, ya Bapak Ibu ya, diberi hukuman, diancam, kita tetap tidak akan membuka. Nah begitu juga dengan anak-anak didik kita. Mereka itu walaupun misalnya diberikan sanksi hukuman, diberi hadiah, mereka tidak akan berubah. Yang bisa berubah itu siapa Bapak Ibu? Yang bisa kira-kira memerintahkan tangan kita itu yang buka siapa? Kira-kira siapa? Kita sendiri, ya kan? Tentunya kita sendiri. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti ini ketika kita membuka, kapan waktunya bukaan tangan kita ini membuka, itu hanya kita yang bisa, tidak bisa orang lain mau merayu, mau mengancam, itu tidak bisa. Begitu juga dengan kodrat alam yang dimiliki oleh anak-anak. Nah di sini Bapak Ibu ada budaya positif. Budaya positif ini yang harus kita terapkan. Sebenarnya sih budaya positif ini sudah kita sering terapkan, cuma kita belum tahu itu apa namanya restitusi, ya Bapak Ibu seperti saya juga. Kemudian posisi kontrol. Nah di sini ada disiplin positif. Nanti kita kupas satu persatu. Ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi, dan ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Nah ini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah itu tadi ya yang saya jelaskan di depan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah di sini artinya bahwa kita itu harus bisa memberikan motivasi dari dalam yang bisa tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Kalau saya pikir mungkin memang benar bahwa kalau dengan ancaman kadang-kadang anak itu hanya mencoba untuk menghindari, ya untuk mencoba menghindari, tetapi dia tidak ada rasa tumbuh dari dalam diri sendiri. Contohnya misalnya begini Bapak Ibu ya, kita dalam mengendarai motor misalnya itu sudah ada aturannya, yaitu harus menggunakan helm, ya harus mempunyai SIM dan surat-surat lain lengkap. Nah ketiga ini apakah kita miliki ini apa karena takut nanti karena ada razia polisi? Tentunya tidak ya. Helm, kita harus menggunakan helm supaya pada saat ini sangat berhubungan sekali dengan keselamatan diri kita. Maafnya ngomong, jika kita nanti ada kecelakaan, yang dikhawatirkan adalah kita bisa terlindungi. Nah, kalau memang kita punya sadar diri bahwa saya harus punya helm, harus memakai helm, nah itu artinya bahwa kita itu sudah ada tumbuh motivasi intrinsik, tumbuh dari dalam diri kita. Yang insya Allah jangka kalau memang motivasi itu dari intrinsik, yang berasal dari intrinsik dari dalam diri kita, itu akan akan berlaku dalam waktu yang panjang, bukan hanya karena dihukum. Kalau karena dihukum mungkin sekilas kita akan menghindari atau tidak akan terlaksana lagi. Kemudian ada disiplin positif ini Bapak Ibu, kita beranggapan bahwa disiplin itu sangat erat hubungannya dengan tata tertib, peraturan dan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin. Disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengucap ada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang ancaman maupun minuman. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Makanya diriku kadang buatmu
pertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah itu Bapak Ibu, kita bisa menilai diri kita di mana keadaan posisi kita yang sekarang. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling baik sekiranya yang harus kita laksanakan dalam memenuhi kebutuhan hidup anak peserta didik. Ya, kita bisa menilai di mana 5 posisi kontrol ini yang paling baik yang harus kita laksanakan, yaitu posisi yang mana. Kalau menurut saya itu posisi manajer, yaitu pada posisi ini itu biasanya posisi secara bersama mempersilahkan seseorang untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan agar menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada motivasi, ada identitas gagal di sini Ibu. Saya ambil dari materi yang saya dapatkan, yaitu di mana ada kontrol dari luar. Kita bisa memilah apakah itu kontrol dari luar, kontrol diri ya. Di sini ada penghukum. Coba Bapak Ibu bisa diperhatikan, di sini ada penghukum. Ini guru biasanya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Ini berupa kata ancaman ya Bapak Ibu. Ini bisa membuat hati anak-anak didik kita itu merasa sakit hati, jengkel. Mungkin kalau ada yang dendam, bisa dendam Bapak Ibu. Dendamnya begini, biasanya sampai mereka dewasa selalu diingat kata-kata kita itu. Kemudian membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah itu hasilnya. Hasilnya kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu, ya dengan adanya ancaman, hardik tadi bisa menimbulkan membentuk, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian kalau pembuat orang bersalah, Bapak Ibu bisa ini guru yang biasanya melakukannya yaitu mencemooh dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, seharusnya kamu tidak begitu. Ibu kecewa dengan perilaku kamu misalnya. Nah ini guru akan berkata, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah ini sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Ini akan menimbulkan anak tersebut menyembunyikan, menyangkal atau berbohong, menyembunyikan misalnya mereka melakukan kesalahan karena apa? Karena takut tadi ya Bapak Ibu ya, dengan apa yang sudah kita perbuat, sehingga anak itu akan suka bohong, menyangkal. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, itu biasanya guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah berkata. Nah, akhirnya hasilnya kalau kita seperti ini Bu, anak akan merasa ketergantungan. Nah, kan ada ibu. Nah, jadi anak tidak bisa mandiri. Nah, ada ibu, berarti itu ketergantungan. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau, menghilangkan dan mengukur. Nah, guru itu biasa berbuat menghitung ya, menghitung dan mengukur. Biasanya suka berkata apa peraturannya. Nah, ini akan menimbulkan anak itu menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau nggak diawasi mereka suka benyong Bapak Ibu, suka
sebagai manajer. Sebagai manajer itu biasanya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Biasanya guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini ada pertanyaan yang bisa membuat anak itu berpikir sendiri, ya, supaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan, sehingga anak tersebut itu dapat menguatkan pribadinya. Oh iya, saya kalau melakukan seperti ini nanti saya akan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah menurut saya kontrol yang kelima inilah yang paling baik yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jangan bosan-bosannya jika ada anak yang tidak disiplin, tidak mengerjakan tugas, lebih baik kita tanyakan sebabnya, kenapa, kemudian kita kembalikan lagi itu maunya bagaimana, untuk memperbaikinya bagaimana. Nah, itu kita kembalikan supaya mereka anak-anak itu mempunyai suatu kepribadian yang tangguh, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru untuk supaya lebih memahami lagi dengan 5 kontrol ini, kita saksikan video ya Bapak Ibu. Mungkin penjelasan saya kurang jelas. Ini saya memiliki video dari pembelajaran materi 1.4 tentang budaya positif. Kita saksikan dulu ya Bapak Ibu secara bersama-sama.
Pagiku cerahku, matahari Juga. bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Pakai itu anak. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal guruku. Terima kasihku, makanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Terima Bapak Ibu, kita sudah melihat panggilan video di mana di situ digambarkan 5 posisi kontrol yang bisa membandingkan di mana posisi kita di sekarang, dan kita bisa memperbaiki dari sikap 5 posisi kontrol yang sekarang, kita perbaiki dengan posisi kontrol yang ideal, yaitu posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Bapak Ibu, untuk menumbuhkan rasa intrinsik kesadaran anak-anak dari dalam diri itu secara perlahan-lahan, supaya anak-anak tersebut tumbuh kesadaran untuk berbudaya positif. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sudah saya pelajari di sekolahan untuk melakukan yang sudah saya pelajari di guru penggerak ini, ada keyakinan kelas Bapak Ibu, di mana keyakinan kelas ini menentukan peraturan-peraturan, yaitu apa sih keyakinan kelas itu? Yaitu merupakan suatu kesepakatan Bapak Ibu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga. Kalau yang sudah saya praktekkan, yaitu di kelas saya, Bapak Ibu bisa diperhatikan di depan ada keyakinan kelas yang sudah ada di papan tulis. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6. Ini Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan dari anak-anak semua yang nantinya ini yang harus dijalankan pada semua warga yang ada di kelas ini, Bapak Ibu. Nanti kita bisa bersama-sama untuk membuat keyakinan sekolahan, ya. Jadi kalau ini saya baru kelas yang sudah saya lakukan, nanti kita buat secara bersama-sama untuk keyakinan sekolahan, ya Bapak Ibu. Jadi berlaku dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini ada kesepakatan, ada konsekuensinya, tetapi tidak boleh ada hukuman Bapak Ibu, ya. Ya, kalau memang misalnya kepepet, jadi konsekuensi itu anak tersebut tidak bisa berubah, boleh nanti pada akhirnya kita kasih hukuman sanksi yang bisa menimbulkan motivasi intrinsik
Nah, ini ada contoh-contoh tindakan guru atau menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak ini melakukan kesalahan dengan datang terlambat di sekolah Bapak Ibu. Itu merupakan hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga berupa hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini konsekuensi Bapak Ibu. Dia harus mengembalikan catatan yang sudah dicoret-coret. Bukan hukuman tapi ini konsekuensi. Kita harus bisa membedakan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat kejar-kejaran. Nah, ini merupakan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Terus ada murid yang disuruh tidak melepas sepatu karena tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena anak tersebut mengenakan sepatu berwarna coklat karena yang diperintah adalah warnanya hitam, salah pakai. Nah, ini juga hukuman karena dia sudah melepas ya Bapak Ibu. Kemudian anak diminta untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pembelajaran Fujiroka. Ini konsekuensi Bapak Ibu. Sekarang kita harus bisa membedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, kemudian paksaan, itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena menghargai disiplin, stimulus tanggapan, stimulus dari diri anak. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, yang pertama yaitu proses pembuatan melibatkan siswa. Kedua, hindari kata tidak boleh dan jangan, disarankan menggunakan kata-kata positif. Yang ketiga, bahasa mudah dipahami oleh anak-anak. Untuk kelas rendah dapat memakai gambar. Lebih diperjelas dengan gambar maksudnya Bapak Ibu, jadi mereka selalu ingat ya. Yang keempat, kalimat disusun secara ringkas, padat dan jelas. Dibuat di setiap kelas dan dipajang agar terbaca. 6. Jumlah kesepakatan tidak terlalu banyak atau kurang dari 10. Nah, itu Bapak Ibu kesepakatan kelas yang bisa kita buat supaya anak-anak selalu ingat dan membiasakan budaya positif. Kemudian di sini ada pedoman pelaksanaan Bapak Ibu. Yang pertama, melibatkan peserta didik, hindari kata tidak boleh. Ini perlu kita ingat ya, bahwa dalam membuat kesepakatan kelas tidak boleh ada kata tidak boleh dan jangan. Nah, yang kedua, bahasa mudah dipahami dan dilengkapi dengan gambar. Kalimat disusun secara ringkas, padat dan jelas. Yang ketiga, dibuat
setiap kelas dan dipajang agar terbaca, menandatangani kesepakatan bersama-sama. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada materi mengenai tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charlson Gosen 1996. Sedangkan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, pendidik harus mampu meyakinkan siswa yang salah, membantu mereka menjadi tenang, dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, pendidik haruslah memahami alasan anak tersebut melakukan kesalahan, sehingga anak merasa dipahami. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 telah dilaksanakan, maka akan anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Guru dapat membantu siswa untuk tetap fokus pada gambaran masa depannya. Nah, Bapak Ibu, itulah langkah-langkah dalam kita menghadapi anak-anak kita itu dengan melakukan 3 langkah yang disebut dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Pertama menstabilkan, kemudian yang kedua validasi, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah kita buat kesepakatan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selamat pagi semua. Kemudian ini untuk menanyakan keyakinan. Itu langkah pertama, Bapak Ibu ya. Ini langkah kedua. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kata-kata yang bisa untuk menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu untuk peserta didik kita. Kemudian validasi kebutuhan. Ini ada contoh Bapak Ibu, seperti misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu kata-kata yang bisa kita ucapkan Bapak Ibu dalam membuat validasi kebutuhan. Nah, di sini ada apa yang bisa ada beberapa memberi contoh Bapak Ibu kebiasaan perlu dilewat.
Bapak Ibu, setelah ada pemaparan ini kita untuk diharapkan agar bisa kita bersama-sama melakukan budaya positif di sekolahan kita dengan adanya, tanpa adanya bantuan dari Bapak Ibu, mungkin kalau saya sendiri yang melaksanakan itu tidak mungkin. Oleh karena itu saya berharap atas kerjasamanya Bapak Ibu dalam kegiatan mensukseskan membiasakan budaya positif ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kalaupun ada kesalahan kata-kata dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum